Kenapa sih banyak sekali orang itu punya masalah keuangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan persoalan banyak orang ya, yang sangat umum dan sangat banyak sekali dialami, yaitu apa? Masalah keuangan. Nah, sejatinya kalau kita pecah, semua masalah manusia itu hanya ada tiga ya, hanya ada tiga, sahabat, yang paling umum. Pertama adalah tentang kesehatan ya, tentang banyak orang yang tidak mendapatkan kondisi badan yang fit begitu kan, terutama adalah orang-orang yang sudah lanjut usia ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah keuangan. Nah, ini banyak sekali dan ini nanti yang akan kita bahas ya. Dan yang ketiga adalah masalah hubungan atau relationship, entah itu terkait dengan jodoh lah, nggak ketemu-ketemu, atau mungkin masalah rumah tangga yang tidak berujung, atau relasi pertemanan, persahabatan, dan sebagainya. Nah, tetapi kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan kenapa sih banyak sekali orang itu punya masalah keuangan ya. Kita tahu bahwa banyak sekali orang itu secara persentase punya masalah keuangan dibanding tidak. Orang kaya jumlahnya itu sedikit, orang berlimpah itu jumlahnya tidak banyak dibanding dengan orang-orang yang hidupnya secara finansial kekurangan ya, minus dan sebagainya. Nah, jelas tidak semua orang itu yang membedakan orang berlimpah sama orang tidak, orang kaya ada dengan orang yang tidak itu karena kepemilikan hartanya, kan begitu. Sayangnya banyak sekali orang yang tidak mau bertumbuh secara mindset ya. Nah, terkait dengan masalah keuangan, banyak orang itu adalah mindset. Mereka mindsetnya keliru, mereka cara berpikirnya salah. Nah, kalau misalnya ada orang dikasih warisan lah 1 miliar misalnya, ada 2 orang dikasih warisan 1 miliar. Yang pertama adalah orang yang mindsetnya keliru, alias kalau dapat uang maka akan dihambur-hamburkan. Kalau dikasih uang 1 miliar, maka orang yang mindsetnya salah ini, yang isinya hanya menghabiskan uang, yang isinya hanyalah gimana agar terlihat kaya, terlihat orang berpunya, maka dia akan segera miskin, kan begitu. Sebaliknya, orang yang mindsetnya sudah benar, kalau dikasih uang 1 miliar maka dia akan bisa mengembangkan uang itu. Nah, ini pertama adalah terkait dengan mindset. Lalu bagaimana caranya untuk mengubah mindset? Banyak hal yang bisa Anda lakukan. Apa yang Anda tonton, apa yang Anda baca, bagaimana komunitas bergaul Anda, bagaimana teman-teman Anda, itu akan mengubah cara berpikir Anda, sahabat. Kalau teman-teman Anda adalah pengangguran, jelas Anda tidak bisa hidup bertumbuh, hidupnya tidak bisa bertumbuh, dan Anda akan ketularan pengangguran, kan begitu. Kalau yang Anda tonton adalah hanya berupa berita yang negatif tentang kecelakaan lah, tentang bencana lah, tentang tawuran lah, tentang berita-berita yang tidak memberdayakan di sosial media atau di televisi atau di koran, ya Anda cara berpikirnya seperti itu, Anda tidak bisa berkembang cara berpikir Anda, sahabat. Anda justru akan menjadi paranoid, ketakutan-ketakutan yang banyak sekali Anda alami, termasuk juga saat ini ya kan. Pandemi sebenarnya sudah mau lewat, tiba-tiba ada Omikron begitu kan. Nah, mulai lagi kepanikan dan seterusnya. Saya telah membuat buku digital Jurus Terlarang Menarik Uang, berisi jurus-jurus yang sudah terbukti dan teruji untuk menarik keberlimpahan uang.
Sudah lebih dari 300 orang memilikinya dan banyak yang merasakan manfaatnya. Kabar baiknya, Anda mendapatkan 2 bonus dari saya berupa audio terapi rezeki dan gabung grup support via Telegram. Miliki sekarang juga dan hubungi nomor kontak yang tertera di sini. Nah, selanjutnya adalah banyak sekali, pertama adalah mindset, kemudian yang kedua adalah banyak sekali orang itu fokus pada kekurangan, bukan fokus pada keberlimpahan. Perlu Anda pahami sahabat, energi itu mengalir kemana arah perhatian kita. Everything is energy ya, semuanya adalah energi. Kalau perhatian Anda, fokus Anda pada kekurangan, aduh nggak punya uang, Anda buka dompet Anda isinya selembar 1.000, 2.000 perak, 5.000, 10.000 ya. Kemudian Anda fokus pada gimana caranya agar bisa bayar hutang, atau bahkan lebih parahnya lagi, gimana caranya saya bisa dapat pinjaman uang untuk menutup bayar hutang yang lain. Nah, ini sudah keliru. Fokus Anda pada kekurangan, mental kekurangan. Bahkan ketika Anda belanja, aduh saya keluarkan uang segini, nanti uang saya berkurang. Nah, ini fokusnya pada kekurangan. Lantas berikutnya adalah banyak sekali orang-orang itu tidak mau bertumbuh ya, mereka tidak mau belajar ilmu pengembangan diri, mereka tidak mau belajar pada orang-orang yang sudah berlimpah, mereka tidak mau belajar dari YouTube, dari sosial media, dari internet, dari buku yang tujuannya adalah untuk memberdayakan. Mereka fokusnya malah menghabiskan waktu, mereka menghabiskan umur, ibaratnya begitu. Nah, gara-gara salah bergaul juga, gara-gara teman bergaulnya itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diinginkan, begitu. Nah, kalau misalnya Anda masih banyak sekali merasa kekurangan secara finansial, maka Anda perlu mengubah. Pertama adalah mengubah cara berpikir Anda, mindset Anda. Ya, apalagi Anda seringkali setiap harinya ngeluh. Nah, ini menjadi persoalan lagi nih. Dan memang hampir dipastikan setiap hari kita ngeluh. Jujur saya juga masih seperti itu. Tapi setiap orang keluhan kadarnya kan beda-beda. Ya, ada yang ngeluhnya intens sekali sehingga setiap harinya itu enggak terlepas dari keluhan. Bahkan kalau misalnya dihitung nih setiap hari ngeluhnya itu saking banyaknya nggak bisa dihitung ya. Kena macet ngeluh, gaji belum dibayarkan ngeluh, belum ditransfer ngeluh, orang nggak jadi beli produk yang dijual atau yang ditawarkan ngeluh, anak rewel ngeluh, istri ngomel ngeluh, suami nggak disiplin ngeluh, dan sebagainya. Mereka fokus pada keluhan. Kalau misalnya Anda termasuk seperti itu, maka bisa jadi adalah kekurangan finansial yang saat ini Anda alami gara-gara Anda fokus pada keluhan. Anda fokus pada hal-hal yang tidak Anda inginkan. Maksudnya gimana fokus pada hal-hal yang tidak diinginkan? Nah, kalau misalnya anak Anda rewel katakanlah ya, lalu Anda ngomel-ngomel. Anda ngomel-ngomel itu otomatis itu akan mengundang berbagai macam hal yang tidak Anda inginkan. Anda inginnya apa? Anak Anda baik kan? Kalau misalnya anak Anda lari-lari tuh, jangan lari-lari. Ya, jangan lari-lari. Otomatis anak Anda akan bertambah kencang larinya karena Anda menggunakan kata-kata jangan, yaitu negasi. Kata larangan, jangan ngerokok jadinya ngerokok, jangan nakal jadinya nakal, ya kan? Nah, jadi fokus saja pada apa yang Anda inginkan. Kalau anak Anda lari-lari, ya udah bilang berhenti, begitu. Kalau masih lari-lari, ya bilang saja berhenti, jangan bilang jangan lari-lari, ya. Kalau Anda sedang tidak punya uang, aduh nggak punya uang lagi, aduh
dompet kosong, nggak ada kerjaan nih, dan seterusnya. Anda inginnya apa? Dapat kerjaan kan? Dapat uang kan? Ya sudah, aduh sebentar lagi uang bakal datang nih, gitu saja. Jangan fokus pada ngeluh, aduh sebentar lagi kerjaan mampir nih, job banyak nih. Yang semula seharusnya ada ngeluh, nggak jadi ngeluh. Nah, itu sebabnya Anda perlu berlatih pinter-pinter Anda, cara kreatif Anda untuk mengubah keluhan jadi hal yang Anda inginkan. Apalagi kalau misalnya Anda sudah tidak menggunakan aduh lagi. Kalau katakanlah Anda sedang tidak punya uang nih, wah sebentar lagi ini job datang nih. Kalau Anda sedang sulit kerjaan, wah sebentar lagi ini tanda-tanda kerjaan mau banyak datang nih, mau banyak hadir dan seterusnya. Jadi fokuskan pada apa yang Anda inginkan, bukan fokus pada apa yang tidak Anda inginkan. Karena kehidupan kita itu kita yang mengundang sebenarnya, sahabat. Kalau Anda fokusnya pada keluhan, Anda mengundang berbagai macam hal yang tidak Anda inginkan dalam hidup. Kalau fokus Anda pada ngomel-ngomel, ya sudah, maka peristiwa-peristiwa entah itu kesialan atau mungkin keburukan-keburukan lainnya tidak Anda dapatkan. Jadi sekali lagi sahabat ya, fokus saja pada yang Anda inginkan, bukan fokus pada yang tidak Anda inginkan. Kebanyakan orang punya masalah keuangan gara-gara mereka fokus pada yang tidak mereka inginkan. Itu sebabnya ya sudah kere awet gitu kan. Oke sahabat, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah dan agar Anda digampangkan segala hajatnya. Sekian dari saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.